Makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati. Atau secara singkatnya, hak asasi manusia adalah hak manusia yang ada sudah sejak lahir dan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia terkandung dalam dua makna. Yang pertama, hak alamiah, yaitu hak yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia lahir ke dunia. Kedua, hak instrumental, yaitu alat menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Ciri-ciri HAM pertama, hakiki. Hakiki adalah hak manusia yang sudah ada sejak lahir. Dua, universal. Universal adalah hak yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan. Tiga, tidak dapat dicabut. Adalah hak yang tidak dapat diserahkan ke orang lain. Empat, tidak dapat dibagi. Maksudnya, semua orang berhak mendapatkan hak. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yaitu kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya HAM. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila adalah nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yang mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang perwujudannya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. 3. Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur persatuan antar warga negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam dasar instrumen Pancasila. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. 2. Ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ketiga, Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM terdiri dari dua faktor. Pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Contohnya, sikap egois, tidak toleran, dan rendahnya kesadaran HAM. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan dan teknologi, serta kesenjangan sosial dan ekonomi.
Upaya penegakan HAM, pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu dengan cara menghilangkan sikap egois dan lebih mementingkan kepentingan bersama.